Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Nah, seperti yang saya jelaskan di video-video saya sebelumnya terkait dengan pembuatan kandang yang baru ini, alhamdulillah ini sudah jadi dua kandang, yang satu 12 hole, kemudian yang satunya adalah 8 hole. Nah, ada beberapa perubahan yang signifikan yang saya terapkan di kandang saya yang baru ini, yang juga sudah saya sempat jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu terkait dengan penggunaan tempat pakan dan minumnya. Nah, untuk tempat pakan ini yang sering jadi pertanyaan adalah belinya di mana ya. Nah, ini teman-teman bisa beli secara online ya, bisa melalui Bukalapak atau Shopee atau Tokopedia atau yang lain. Nah, namanya rabbit feeder ya, atau tempat pakan kelinci. Ya, ini satunya itu harganya 9.000 kalau eceran. Terakhir saya lihat harganya. Kalau partai besar ya, ini kemarin saya beli 12, satu lusin itu 8.500 ya. Ini. Nah, tujuannya itu adalah untuk mempermudah dalam proses pemberian pakan ya, terutama di pagi hari. Kemudian untuk nipel. Nah, ya, untuk nipel ini ya, ini namanya nipel paralel kalau teman-teman mau cari. Ya, nipel model paralel. Jadi berbeda dengan nipel yang untuk botol ya. Jadi kalau untuk botol itu kan satu botol satu nipel, kemudian satu botol satu nipel dan seterusnya. Nah, itu juga cukup merepotkan karena kalau ngisi airnya itu harus satu-satu. Kalau nipel paralel seperti ini ya, ngisi airnya cukup satu ya. Di sini ini ada tampungannya ya. Untuk yang kandang 12 itu yang atas itu ya, itu tampungannya, jadi sekali ngisi untuk satu kandang dan sekali ngisi untuk beberapa hari ya. Itu. Nah, di nipel ini ya, sistem kerjanya itu di sini ada tonjolannya ya, kalau teman-teman lihat. Nah, di sini ada tonjolannya. Ketika tonjolan ini tersentuh ya, tidak hanya tertekan ya, pokoknya tersentuh dan dia bergerak dari tempatnya, nanti airnya akan keluar. Contoh ini saya tekan ke atas. Nah, ini. Jadi tidak harus tertekan ke dalam, tapi tergeser saja. Ini sudah mengeluarkan air. Jadi simple cara kerjanya. Ya. Nah, tetapi kalau pakai nipel paralel seperti ini ya, tambah modal lagi yaitu selang ya. Karena dihubungkan dengan menggunakan selang. Oke ya. Nah, yang selanjutnya ini juga ada teman-teman yang jeli. Kenapa di setiap kandang itu dikasih ini apa, gelas ya. Nih, setiap kandang saya kasih gelas. Nah, itu saya kasih gelas satu-satu semua ya, saya kasih gelas. Nah, ini tujuan saya adalah pada saat kelinci minum itu tidak sepenuhnya air itu masuk ke dalam mulutnya ya, pasti ada sebagian yang menetes ke bawah ya. Nah, harapan saya dengan memberikan gelas seperti ini, yang menetes ke bawah itu masuk ke dalam gelas ya, masuk ke dalam gelas sehingga tidak langsung jatuh ke bagian lantai atau bagian kayunya ini ya. Karena kalau kayu seperti ini ya, apalagi saya masih pakai bambu seperti ini, terkena air terus menerus, lama kelamaan dia akan lapuk ya, dia akan lapuk, sehingga butuh cara untuk mengatasinya ini. Maka caranya adalah saya berikan gelas seperti ini gelas stainless ya, jadi anti karat ya. Cangkir lah ini, cuma kecil cangkir stainless. Nah, tujuannya itu supaya bagian alas kandangnya lebih awet. Oke. Kemudian yang sering ditanyakan lagi adalah soal ukuran. Oke, sekilas di sini saya akan menjelaskan soal ukuran ya. Nah, untuk panjang total kandang saya ini adalah 2 meter. Jadi dari sini sampai ujung itu adalah 2 meter. Sama, yang ini juga sama. Panjang totalnya itu 2 meter. 2 meter saya bagi menjadi 4 hole ya. Jadi panjangnya ini itu tiap hole-nya adalah 50 cm. Kemudian lebarnya ini saya sesuaikan dengan kelincinya ya.
Karena ini memang dari awal saya proyeksikan untuk kelinci rek seperti yang saya sebutkan di video saya. Ini saya buat lebarnya itu 75 ya. Sementara kalau yang ini yang 12 hole itu saya buat lebarnya adalah 80 karena ini memang saya proyeksikan atau akan saya isi dengan New Zealand semua. Alhamdulillah sudah terisi ya. Sudah terisi meskipun sebagian baru sapian ya, sudah terisi. Dan ini juga sudah terisi reknya, tapi sebagian juga masih sapian. Itu ya teman-teman. Jadi per hole itu panjangnya 50, lebarnya 75 untuk yang rek ini, sementara untuk yang NZ itu 50 kali 80. Kemudian untuk tingginya ya. Tingginya ini adalah 40 cm ya, 40 cm. Kemudian jarak antara kandang atas dan bawah ini ya. Ini jarak ini itu adalah 15 cm ya. Kemudian yang belakang, jarak yang belakang ini agak miring ya teman-teman. Oke. Jadi modelnya agak miring seperti ini. Yang belakang jaraknya itu 8 cm. 8 atau 7 cm saya lupa. Kurang lebih itu. Kalau nggak 8, 7. Jadi ada sedikit kemiringan di sini. Ya, tujuannya nanti kalau pas bersih-bersih lebih mudah. Ya, kemudian untuk urin kan bisa langsung mengalir ke pralon ini. Jadi yang di dalam itu hanya tinggal kotorannya saja. Ya, urinnya langsung masuk ke dalam pralon ini ya, pralon, kemudian turun ke bawah ini. Nah, di bawah dikasih tampungan. Nah, ini ya, karena ini bermanfaat untuk para petani. Jadi sayang kalau dibuang. Oke, itu dari segi ukuran ya. Kemudian kalau dari bahan saya pakai kayu Kalimantan ini ya. Kemudian ini kawatnya untuk bagian depan itu saya pakai yang anti karat ya. Ini per meternya beda-beda ya, ada yang 55, ada yang 58 ya, karena beda toko belinya. Tapi intinya itu ya, ini tebal kurang lebih 1 mili ini cukup kuat ya. Kemudian bagian sekat, nah bagian sekat itu teman-teman bisa lihat. Kemudian bagian belakang juga itu pakai talang ya, talang yang tebal seperti ini ya. Kalau bagian alas kotorannya saya pakai talang yang tipis. Oke, itu teman-teman. Nah, itu sekilas penjelasan saya ya soal kandang. Mudah-mudahan jelas, tidak ada pertanyaan lagi. Ya, kalau masih ada ya silakan disampaikan di kolom komentar. Cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.